Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama saya Rizania. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan nama jurnal Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Bisnis Internasional. Untuk latar belakangnya, di sini ada penggunaan teknologi informasi yang telah menjadi pendorong utama dalam mengubah landscape bisnis internasional. Seiring dengan kemajuan pesat di bidang ini, perusahaan-perusahaan kini semakin mengandalkan berbagai solusi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Sejak awal abad ke-21, era digital telah memberikan akses tak terbatas terhadap informasi dan komunikasi global dalam konteks bisnis internasional. Teknologi informasi memainkan peran vital dalam menyederhanakan rantai pasok, mengoptimalkan proses bisnis, dan meningkatkan kolaborasi antar pihak yang terlibat. Jurnal ini bertujuan untuk menjadi panduan komprehensif bagi para profesional, peneliti, dan pemangku kepentingan yang tertarik untuk mengeksplorasi potensi maksimal teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi operasional bisnis di pemangku global. Tujuan literaturnya, yang pertama ada tujuan literatur ada 3. Yang pertama, teknologi informasi, efisiensi, dan bisnis internasional. Untuk teknologi informasi, merupakan kegiatan informasi yang memiliki potensi untuk berfungsi sebagai sarana komunikasi saling menyebar dan pencari data, memberi layanan, dan transaksi bisnis. Menurut Barakatullah 2009. Dalam ranah bisnis, teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk pelaksanaan perdagangan elektronik yang lebih dikenal sebagai e-commerce. Dalam konteks e-commerce, transaksi perdagangan antar pihak dilakukan melalui jaringan publik, khususnya melalui media internet yang semakin berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kemajuan bisnis. Untuk kedua, efisiensi. Efisiensi adalah parameter untuk membandingkan penggunaan masukan yang telah direncanakan untuk penggunaan masukan yang benar-benar terjadi. Jika pengguna masukan yang sebenarnya menghasilkan penghematan yang lebih besar, maka tingkat efisiensinya akan meningkat. Secara sederhana, prinsip efisiensi pada dasarnya berarti menghindari pemborosan dalam berbagai bentuk. Untuk selanjutnya, yang ketiga, bisnis internasional. Bisnis internasional dapat didefinisikan sebagai aktivitas usaha yang dilakukan di luar batas negara. Menurut Gumilar 2018, pelaksanaan kegiatan bisnis internasional bertujuan untuk mengatasi hambatan komunikasi dan perdagangan, sehingga perusahaan dalam meraih akses ke pasar global dengan mempertimbangkan akses budaya, politik, dan ekonomi. Menurut CITE 2016. Beberapa alasan perusahaan terlibat dalam bisnis internasional mencakup ekspansi bisnis di luar pasar, domestik, akuisisi, sumber daya, dan perluasan pangsa pasar melalui diverifikasi usaha. Metodologi penelitian. Bu, ini saya next aja ya, Bu ya? Kan Ya, sepertinya oke, sama. next aja. Langsung aja Ya. ke sini hasil Dari hasil pembahasan. pembahasannya, teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan krusial dalam kemajuan bisnis di seluruh Indonesia, termasuk di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa teknologi informasi menjadi elemen pokok dalam perkembangan dunia bisnis saat ini, digunakan di segala penjuru untuk memproses aktivitas bisnis. Motivasi perusahaan menerapkan teknologi informasi adalah untuk mendekatkan diri dengan konsumen, mengingat kemampuan TI untuk mengurangi jarak dan waktu sehingga produk perusahaan dapat lebih dekat dengan konsumen. Dampak positifnya terlihat dari perkembangan bisnis yang semakin pesat di Indonesia. Menggunakan teknologi informasi dalam berbisnis membuka peluang pasar yang lebih luas, terutama dengan kemudahan berbisnis melalui internet untuk mempromosikan produk, mencari konsumen, dan pelanggan.
Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis yang melibatkan kompleksitas bisnis yang meningkatkan akibat pengaruh ekonomi internasional. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai peran teknologi informasi dalam konteks tersebut. Yang pertama, komunikasi global. Kedua, manajemen rantai pasokan. Yang ketiga, pemproses transaksi. Keempat, analisis data. Yang kelima, e-commerce. Yang keenam, pengelola sumber daya manusia. Dan yang ketujuh, keamanan informasi. Selanjutnya ada hambatan dan tantangan dalam implementasi teknologi informasi. Terdiri dari 7, yaitu yang pertama, kesenjangan infrastruktur, perbedaan tingkat perkembangan infrastruktur teknologi informasi di berbagai negara dapat menjadi hambatan. Yang kedua, perbedaan kebijakan dan regulasi. Yang ketiga, isu keamanan dan privasi. Keamanan informasi dan privasi sering menjadi keperhatian utama dalam pengguna teknologi informasi di lingkungan bisnis internasional. Yang keempat itu biaya implementasi dan operasional. Investasi yang tinggi untuk mengadopsi dan menjalankan teknologi informasi dapat menjadi hambatan terutama bagi perusahaan kecil dan menengah. Untuk yang kelima, hambatannya kurangnya keterampilan dan pelatihan. Karyawan yang tidak memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan teknologi informasi dapat menghambat implementasi yang efektif. Yang keenam, kompleksitas integrasi sistem. Sistem internasional seringkali memiliki beragam sistem teknologi informasi yang harus diintegrasi. Kompleksitas ini dapat menimbulkan hambatan teknis dan organisasional dalam mencapai konsisten dan interoperabilitas. Yang terakhir, tantangan budaya dan komunikasi. Perbedaan budaya di antar tim dan pemangku kepentingan bisnis internasional dapat mempengaruhi adopsi teknologi informasi. Tantangan komunikasi dan pemahaman dapat muncul akibat perbedaan bahasa dan norma-norma bisnis. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya adalah yang pertama, peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi operasional bisnis internasional menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Temuan penunjukkan bahwa dengan mengimplementasikan teknologi informasi yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan berbagai aspek operasional mereka. Yang kedua, dengan memanfaatkan solusi teknologi informasi modern, perusahaan dapat mencapai tingkat efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, memungkinkan mereka bersaing lebih efektif di pasar global yang semakin kompleks. Dan terakhir, untuk kesimpulan, tantangan keamanan informasi seperti risiko privasi dan serangan cyber memerlukan perhatian khusus serius untuk memastikan keberlanjutan operasional yang aman. Kesulitan dalam integrasi sistem dan kurangnya keterampilan serta pelatihan karyawan menjadi faktor-faktor yang memperlambat perusahaan dalam mengadopsi teknologi informasi secara optimal. Sarannya, dalam rangka mencapai keberhasilan implementasi teknologi informasi, organisasi perlu memprioritaskan investasi dalam literasi digital karyawan, melibatkan pelatihan yang berkelanjutan, dan mengadopsi pendekatan keamanan informasi yang proaktif. Dengan mengatasi hambatan ini, perusahaan dapat memanfaatkan potensi penuh teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menjawab tantangan yang muncul dalam bisnis internasional yang dinamis. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah diberi kesempatan Ibu untuk mempresentasikan. Sekian, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Kak Ristan ya udah presentasi ya. Presentasinya bagus sekali ya teman-teman. Kita berikan aplaus untuk Kak Ristan ya. Terima kasih. Oke. Nah, ini terkait dengan teknologi informasi ya, bisnis internasional ya. Memang tidak bisa kita pungkiri ya teman-teman bahwa digitalisasi ini sudah marak ya. Itu sudah semakin maju dan berkembang ya. Jadi apapun bisnisnya sekarang ya, kalau tidak menggunakan teknologi informasi ya ketinggalan banget ya gitu ya. Apalagi terkait dengan bisnis internasional ya teman-teman ya. Ya.
Berbagai kemudahan akses tentunya akan kita peroleh ya, teman-teman ya, jika kita menggunakan teknologi informasi ya, gitu ya. Dari data-data produk ya, misalnya kita menjual produk ya, kita promosikan ya. Sekarang sudah mudah ya dilakukan ya promosi produk ya dengan via online gitu ya, teman-teman ya. Tidak harus menggunakan leaflet, selebaran data gitu ya, brosur-brosur, tidak perlu pakai begitu ya. Sekarang promosi sudah mudah ya, gitu ya. Banyak media promosi ya, menggunakan Instagram ya, bisa ya, teman-teman TikTok ya, yang marak ya, TikTok ya, nah, promosi produk kita ya. Kita bisa juga menggunakan website ya, jika memiliki website gitu ya. Nah, itu lebih enak lagi ya. Nah, di situ beberapa produknya bisa dimasukkan ke situ, berikut harganya, spesifikasinya gitu ya. Nah, namun ya seperti ya, dalam penelitian ini tentunya ada positif dan negatifnya ya, gitu. Nah, positifnya kita bisa mendapatkan kemudahan ya, kemudahan-kemudahan dari sisi promosi ya, untuk promosi produk kita, kemudian koordinasi ataupun antara penjual dan pembeli. Nah, itu bisa via online gitu ya. Kan di situ biar kita lanjutkan ya, teman-teman. Nah, terkait dengan penggunaan digitalisasi atau teknologi informasi ya, tentunya ya ada dampak positif dan negatifnya ya. Positifnya kita lebih mudah ya untuk akses informasi ya, maupun kita menyampaikan informasi terkait produk-produk kita ya. Namun sisi negatifnya yaitu tadi ya, kejahatan ya teman-teman ya, seperti yang di sini ya, yang disampaikan di jurnal di sini ya, tantangannya, risiko privasi, serangan cyber ya, dan sebagainya ini ya. Nah, di sini harus benar-benar aman ya datanya ya. Nah, itu kita pastikan data kita aman dan data konsumen kita juga aman. Nah, itu jangan sampai ya ada pihak-pihak tertentu atau oknum gitu ya yang mencuri data kita. Nah, itu kita waspada. Nah, ini ya. Nah, ini bagus sekali ya teman-teman ya jurnalnya. Nah, dan di sini ditampilkan ini dalam jurnalnya ya, bahwa dalam bertransaksi ataupun berbisnis ya, bisnis internasional ini dari segi teknologi informasi. Nah, di sini diperlukan adanya komunikasi global ya, manajemen rantai pasokan. Nah, ya, pemrosesan transaksi, analisis data, e-commerce ya. Kemudian di sini ada pengelolaan sumber daya manusia ya, sistem manajemen SDM, rekrutmen online, kemudian keamanan informasi ya. Nah, ini dan keamanan jaringan, kemudian manajemen akses. Nah, ini juga sangat penting sekali ya dipertimbangkan ya. Kalau kita ingin menggunakan teknologi informasi dalam berbisnis, tidak hanya bisnis internasional saja ya, bisnis di lokal gitu juga ya. Misalnya teman-teman punya produk ya, ingin menjual atau memasarkan di Shopee ya gitu ya, atau Tokopedia. Nah, itu harus dianalisis dulu ya. Apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang diperlukan ya untuk memasarkan suatu produk tersebut. Nah, itu harus pelajari teman-teman ya. Kalau oke, ingin menggunakan teknologi informasi. Nah, apa saja yang terkait dengan teknologi informasi tersebut gitu ya. Kalau kita mau masuk ataupun bergabung ya, ingin berjualan atau membuka toko di Shopee misalnya, apa saja persyaratannya, bagaimana caranya. Nah, gitu ya. Produk apa saja yang bisa dijual ya di Shopee misalnya. Atau kalau kuliner gitu ya, bisa menggunakan jasa pesan antar ya, GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Nah, itu teman-teman. Kira-kira bagaimana persyaratannya teman-teman harus pelajari di sana. Dan yang terpenting yaitu tadi keamanan ya, keamanan data. Nah, harus dipastikan datanya aman gitu ya. Jangan sampai datanya itu lolos ataupun dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini perlu dipelajari ya lebih rinci lagi ya jika teman-teman menggunakan teknologi informasi atau digitalisasi dalam berbisnis. Dan yang terpenting itulah SDM ya.
Karena suatu sistem juga tidak bisa bekerja sendiri ya, memerlukan SDM ya. Walaupun sekarang ada chatbot gitu ya, namun juga perlu ya, perlu ada yang mengendalikan. Nah, gitu ya. Mengendalikan gimana, maksudnya di sini adalah SDM-nya. Ya, gitu ya. Tidak mungkin ya suatu sistem itu bisa berjalan sendiri ya tanpa ada yang mengendalikannya. Nanti, nah, jadi kemana-mana gitu, jadi error gitu ya. Oh bisa jalan sendiri kok ada chatbot gitu dan sebagainya ya. Nah, tapi tetap juga ada yang perlu ada SDM yang bisa mengendalikannya. Nah, ini ya pengelolaan sumber daya manusia. Nah, ini nanti terkait dengan mata kuliah kita ya pada hari ini nanti kita akan membahas terkait sumber daya manusia ya. Bagaimana sih cara proses rekrutmen SDM internasional ya jika kita memiliki bisnis internasional nanti ya dan sebagainya nanti, kita akan pelajari pada malam hari ini ya. Oke, terima kasih Kak Ristan ya, presentasinya bagus sekali.